Nomor 2 ulang. Siapa? Enggak, ego maksudnya ego kita. Hai, perkenalkan saya Rana Fatihah Nadira dari Fakultas Hukum, Prodi Hukum, semester 3. Perkenalkan, nama saya Maria Francisca Ating. Saya dari program studi psikologi. Nama gue Nurhilalia Fuad dari Prodi Ilmu Komunikasi. Gua Faren Fiska dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Menurut lo ada nggak sih perbedaan dari masa sekolah ke masa kuliah? Menurut aku tentu ada ya. Yang pertama itu dari proses pembelajaran dan beban studi. Itu di masa SMA tugasnya sedikit ya. Terus gurunya menjelaskan dengan detail, rinci, dan siswanya kalau datang di rumah tinggal mengerjakan. Jadi kalau di perguruan tinggi itu dosennya memberikan materi, setelah itu mahasiswanya mengerjakan secara mandiri, berdiskusi dengan teman-teman, dan bisa mencari secara mandiri lagi tentang materi tersebut. Dari sistem belajar mengajar, kalau di sekolahan itu dia mendapatkan bimbingan khusus dari gurunya karena dianggap belum dewasa dan dianggap belum bisa memecahkan masalah. Sedangkan kalau di perkuliahan itu juga dibimbing juga, tapi dia menuntut kita untuk lebih mandiri karena kita udah dianggap dewasa dan bisa memecahkan masalah sendiri. Dari segi pengembangan diri, kalau di dunia perkuliahan kita dituntut untuk disiplin dan dituntut untuk lebih berwawasan luas. Dibandingkan sekolah, kita hanya dituntut untuk mengerjakan tugas dan untuk menyesuaikan apa yang guru berikan. Perbedaannya sih nggak terlalu banyak ya, soalnya kalau dari pengalaman pribadi gue di SMK itu lingkungannya sama aja sama gue kuliah. Circle-an ya ada, terus berasa kayak ada senioritas pun gue ngerasain. Jadi ada yang nyari masalah pun juga ada. Sama antara SMK, masa sekolah gue sama kuliah gue kayak nggak ada bedanya aja sih. Gimana sih cara lo beradaptasi dari masa sekolah lu ke masa kuliah sekarang? Cara saya beradaptasi dari masa sekolah ke masa kuliah itu dengan cara kita memahami lingkungan terlebih dahulu. Dari segi tata bicara, terus cara kita memahami orang, terus tata pergaulan. Jadi di mana kita berada di lingkungan itu, kita harus memahami sikap orang terlebih dahulu. Dan juga jangan saling beregoisasi. Nomor 2 ulang. Siapa? Ego maksudnya ego kita. Menurut gua cara beradaptasi dari sekolah ke kuliah itu kita harus berinteraksi dengan teman. Dibandingkan sekolah, kita lebih dituntut untuk mengerjakan tugas dan juga harus mengikuti arahan dari guru. Dibandingkan dengan perkuliahan, kita dituntut untuk mandiri, dewasa, dan juga berwawasan luas. Cara beradaptasi gue ya lebih banyak berbaur aja sih dengan teman-teman yang ada di kampus, tapi nggak semuanya gue ajak ngobrol, nggak. Gue ada batasan juga tersendiri ke orang-orang. Kalau aku pribadi sih lebih ke menyesuaikan diri. Baik itu dari lingkungan dan pergaulan, dan yang paling penting itu adalah dari proses pembelajarannya. Karena di perguruan tinggi, proses belajarnya nggak sama seperti di SMA. Misalnya, di SMA ini jika ada tugas kan, terus siswanya nih belum mengumpulkan. Jadi gurunya masih bisa memberikan waktu tambahan untuk siswanya mengumpulkan tugas tersebut. Sedangkan di perguruan tinggi, para dosen tidak akan memberikan waktu tambahan lagi. Jika mahasiswanya tidak mengumpulkan tugas tersebut, ya otomatis mahasiswa itu tidak mendapatkan nilai. Gimana sih sudut pandang lu tentang pergaulan di perkuliahan? Sudut pandang gue tentang pergaulan di perkuliahan itu bener-bener bebas, karena nggak ada mandang circle cewek atau cowok, semuanya tuh berbaur sih. Menurut saya pergaulan di perkuliahan itu pergaulan yang cukup lebih dewasa. Jadi harus kita punya pemahaman yang lebih matang agar kita tidak salah jalur dan tujuan kita tetap tercapai. Menurut aku pribadi, pergaulan di dunia perkuliahan itu dapat membantu mengubah
sudut pandang dari yang awalnya kurang baik menjadi jauh lebih baik lagi. Bisa membantu memperluas wawasan dan mendapat banyak pengalaman. Menurut gua pergaulan di dunia perkuliahan sangatlah bebas ya. Kita tahu kan banyak berita negatif di dunia perkuliahan, terutama dengan kasus yang pernah terjadi di dunia perkuliahan itu pelecehan seksual maupun pelecehan seksual di kalangan antar mahasiswa dan juga kalangan dosen dan mahasiswa. Itu sangat disayangkan sih menurut gua, terutama yang menjadi dampaknya ini perempuan. Apalagi kita kan di dunia perkuliahan fokus untuk belajar dan memiliki tanggung jawab yang besar. Sedangkan sisi positifnya di dunia perkuliahan itu lebih banyak wawasan yang luas dan tanggung jawab yang besar. Apa culture shock lu ketika masuk di dunia perkuliahan? Culture shock-nya adalah beda dengan sekolah ya. Kalau sekolah kita harus memakai seragam yang setara atau sama. Kalau di dunia perkuliahan bebas kita memakai baju asalkan sopan ya. Jadi culture shock saya ketika di dunia perkuliahan itu adalah perbedaan interaksi. Jadi hubungan antara mahasiswa dan dosen itu cenderung lebih profesional. Jadi ada jarak. Sedangkan kalau di sekolah itu cenderung lebih informal gitu, lebih dekat. Culture shock di aku itu yang pertama ada di buku paket untuk membantu proses perkuliahan. Kalau di masa sekolah kan buku paketnya udah disediakan oleh pihak sekolah. Jadi para siswanya tinggal mengambil ke kantor terus digunain di kelas. Sedangkan di perguruan tinggi itu mahasiswa bisa mencari secara mandiri buku paketnya yang sudah direkomendasikan oleh para dosen di setiap mata kuliah. Dan yang kedua itu ada perbedaan bahasa. Lebih ke menyesuaikan bahasa aku ke teman-teman supaya bisa berkomunikasi dengan nyantai, dengan mudah di kehidupan sehari-hari. Culture shock gue salah satunya itu ketika orang bebas berekspresi melalui fashion style mereka. Dari culture shock tersebut memotivasi gue juga sih untuk lebih berani dalam hal fashion. Karena sebelumnya gue bener-bener yang jelek banget lah bisa dibilang fashionnya, tapi setelah gue kuliah gue bisa ngelihat kalau orang-orang tuh pede gitu sama apa yang mereka pakai. Jadi ya gue termotivasi untuk lebih dress well lah istilahnya. Gimana sih cara lo menjaga pergaulan di dunia perkuliahan? Cara gue menjaga pergaulan di dunia perkuliahan tuh dari gue semester 1 banyak hal yang bisa gue ambil, bahwa harus menjaga omongan sih. Terus tutup kuping aja lah sama apa orang-orang yang omongin tentang kita gitu. Terus juga jangan yang terlalu percaya juga sih sama orang-orang, karena di dunia perkuliahan tuh nggak seindah yang ada di TikTok gitu pertemanannya. Karena misalnya semester 1 tuh pertemanan lo kayak ada 10 orang nih, nanti semester 5 sisa 3 orang. Jadi kayak ya jalin pertemanan secukupnya aja sih, jangan yang terlalu over. Gue gitu. Cara gua menjaga pergaulan di dunia perkuliahan, menurut gua nggak ada batasannya sih, cuman kita harus menyaring itu pertemanan yang baik atau yang buruk. Kalau misalnya pertemanan yang buruk, kita ambil yang baiknya aja, jangan ambil yang buruknya. Intinya kita saring gitu. Caranya dengan selalu berpikir positif terhadap teman-teman, bangun tujuan masa depan yang cerah bersama, terus ajak untuk mengikuti kegiatan positif, dan saling support, saling memberikan motivasi satu sama lain, tidak menyinggung, tidak mengadu domba, dan tidak membicarakan di belakang dengan menambahkan atau mengurangi satu kata pun. Cara saya menjaga pergaulan di dunia perkuliahan itu dengan cara ketika saya merasa tidak nyaman dengan hal tersebut, saya membatasi diri. Bukan berarti saya nggak mau berteman atau benci, karena menurut saya membenci itu juga nggak bakal menyelesaikan masalah gitu.